Di Bali, pemerintah kabupaten kota sudah menyediakan salah satu sumber anggaran khusus yang dinamakan bantuan keuangan khusus kepada desa yang ada di Bali. Ini agak sedikit berbeda di Sumatera Barat. Dari sepengetahuan saya sampai hari ini belum ada kabupaten kota yang mencoba mengintervensi keuangan kepada nagari dan desa yang ada dalam bentuk bantuan keuangan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat potret semua, kembali kita berjumpa. Kesempatan ini saya ingin berbagi dengan kita semua terkait dengan pengalaman melakukan kunjungan ke salah satu provinsi di Indonesia yang cukup unik dan cukup terkenal, yaitu Provinsi Bali. Kenapa ini perlu saya bagi kepada para sahabat potret semua? Saya sudah cukup lama penasaran dengan seperti apa keberadaan desa adat yang ternyata para sahabat tanpa kita sadari itu adalah bagian dari keunggulan kemajuan sektor pariwisata dan budaya di Provinsi Bali. Sebagai orang yang sedang mendalami dan terus mendalami tentang keberadaan desa adat ini sebagai bagian dari kajian ilmu pemerintahan, sebagai kajian dari ilmu administrasi negara, yang selama ini saya banyak mendalami tentang keberadaan nagari di Provinsi Sumatera Barat. Jadi saya sangat bersyukur pada minggu ini mendapat kesempatan yang luar biasa bisa melihat secara nyata bagaimana perbandingan antara eksistensi desa adat di dua provinsi yang istimewa ini, yaitu di Provinsi Bali dan di Provinsi Sumatera Barat. Tentu ketika kita melakukan sebuah perbandingan, tentu pasti ada persamaan dan perbedaan. Para sahabat potret sekalian, saya ingin dulu berbagi terkait dengan keberadaan desa adat di Provinsi Bali. Sebagai regulasi atau kebijakan yang mendasari daripada desa adat di Provinsi Bali, yaitu telah adanya Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Peraturan daerah ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan, dalam memfasilitasi dan melakukan intervensi terhadap eksistensi desa adat. Lalu pertanyaannya, apakah di Sumatera Barat belum punya regulasi? Ternyata lebih duluan Sumatera Barat memiliki regulasi. Kalau kita lihat, Sumatera Barat juga sudah punya regulasi, yaitu Perda nomor 7 tahun 2018 tentang nagari, di mana filosofi dan ruh nagari adat itu sebenarnya sudah dititipkan di dalam perda itu. Saat kami kunjungan dan bertemu dengan Wakil Wali Kota Denpasar dan beberapa kepala UPD yang terkait, kami mendapat cerita secara gamblang seperti apa eksistensi dan seperti apa keberadaan desa adat di Bali. Secara data, kami mendapatkan informasi bahwa desa adat yang merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang sudah eksis beratus bahkan mungkin beribu tahun di Provinsi Bali, itu jumlahnya sebanyak 1.500 desa adat. Sementara desa pemerintahan di Provinsi Bali ini sebanyak 626 desa pemerintahan. Kalau kita ingin mengkomparasikan dengan kondisi di Sumatera Barat, desa adat ini lebih kita kenal di Sumatera Barat itu dengan nagari adat, dan jumlahnya akan kelihatan nanti dengan jumlah kerapatan adat nagari di Sumatera Barat yang berjumlah sebanyak 524 kerapatan adat nagari. Sedangkan yang menjadi desa dinas atau desa pemerintahan di Sumatera Barat itu terdiri dari pemerintahan nagari dan desa itu berjumlah sebanyak 1044. Kalau kita coba komparasi, di Bali jumlah desa adatnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan desa dinasnya. Sementara di Sumatera Barat, desa adatnya lebih sedikit dibandingkan dengan desa dinasnya. Artinya apa? Di Bali, satu desa dinas membawahi beberapa desa adat. Sementara di Sumatera Barat, satu desa dinas itu merupakan bagian dari desa adat. Jadi memang di sisi sebaran wilayah, irisan wilayahnya memang ada perbedaan. Kemudian kelembagaan yang mewadahi desa adat ini juga hampir sama, ya. Di Bali itu wadah dari negara desa adat ini disebut dengan Majelis Agung Desa Adat yang berada di tingkat provinsi, ya. Kemudian di
Sumatera Barat, wadah dari desa adat atau nagari adat ini yang kita kenal dengan Lembaga Kerapatan Adat Nagari di tingkat provinsi dan di kabupaten kota. Sahabat potret yang berbahagia, saya ingin berbagi lagi tentang eksistensi ataupun intervensi pemerintah terhadap desa adat ini. Untuk desa adat di Provinsi Bali, keberadaannya itu diurus oleh salah satu dinas di provinsi yang dinamakan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat. Jadi turunan dari Perda yang nomor 4 tahun 2019 itu melahirkan sebuah OPD di tingkat provinsi yang tugasnya memang fokus mengurus desa adat di Bali. Kemudian di Sumatera Barat, sampai hari ini peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang nagari belum melahirkan sebuah OPD khusus yang mengurus tentang keberadaan nagari adat di Sumatera Barat. Bahkan kita lihat secara implementasi kebijakan sampai hari ini keberadaan nagari adat sebagaimana dimaksud dengan Perda provinsi ini juga belum terlaksana seperti yang diamanatkan oleh Perda tentang nagari adat ini. Sementara di Provinsi Bali, nagari adat itu sudah eksis dan regulasinya juga sudah jalan, kemudian lembaga-lembaga pendukungnya juga sudah disiapkan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Lalu bagaimana dengan desa dinas? Kami juga coba membandingkan dalam kesempatan ini antara desa di Provinsi Bali dengan nagari pemerintahan dan desa di Provinsi Sumatera Barat sama-sama mempedomani Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 tentang desa. Artinya apa? Sebagai unit pemerintahan terdepan antara desa di Bali dengan nagari pemerintahan Sumatera Barat dan desa di Sumatera Barat itu sama-sama mempedomani Undang-Undang tentang desa. Intervensi keuangan pun tidak jauh berbeda, di mana desa di Bali, desa dinas di Bali dan nagari pemerintahan di Sumatera Barat dalam APB nagari atau desanya juga bersumber dari dana desa yang berasal dari pemerintah pusat, dana alokasi desa yang berasal dari DAU kabupaten kota, kemudian juga dana bagi hasil pendapatan pajak dan distribusi daerah yang berasal dari PAD kabupaten kota. Namun yang sedikit berbeda dari kunjungan ini kami menemukan bahwa di Bali pemerintah kabupaten kota sudah menyediakan salah satu sumber anggaran khusus yang dinamakan bantuan keuangan khusus kepada desa yang ada di Bali. Ini agak sedikit berbeda di Sumatera Barat. Dari sepengetahuan saya sampai hari ini belum ada kabupaten kota yang mencoba mengintervensi keuangan kepada nagari dan desa yang ada dalam bentuk bantuan keuangan khusus. Lalu untuk apa bantuan keuangan khusus ini kepada desa atau nagari? Di Bali kita menemukan sahabat potret sekalian, ini memang betul-betul bersifat khusus bagaimana menjamin kemajuan tentang keberadaan generasi muda, tentang eksistensi budaya dan kesenian di Bali. Oleh karena itu kita sangat menyaksikan betapa lestarinya keberlanjutan tentang seni budaya yang ini menjadi penopang dari kemajuan sektor pariwisata di Bali. Sebagai daerah yang juga memiliki kekhususan tentang kekuatan budaya di Minangkabau, Sumatera Barat semestinya juga bisa ini menjadikan sebuah rujukan dan referensi ke depan bagaimana treatment atau intervensi yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten kota terhadap ekstensi budaya dan kesenian di tingkat nagari. Oleh karena itu kita makin tahu, makin bisa melihat secara lebih dalam kenapa eksistensi pariwisata, budaya dan seni Bali itu menjadi kuat, karena memang di dalam budaya masyarakat itu sudah menyatu secara utuh antara kehidupan budaya dan agamanya. Di Bali adalah kita kenal dengan daerah yang menganut agama mayoritas Hindu, tetapi di Sumatera Barat kita juga mengklaim sebagai daerah yang juga menyatu dalam budaya masyarakat kita, adat dan agama yang kita kenal dengan adat bersandi sarak bersandi kitabullah. Tetapi di tingkat implementasi saya mengamati terdapat beberapa perbedaan-perbedaan dan juga ini sangat berdampak terhadap eksistensi desa adat baik di Provinsi Bali maupun di Provinsi Sumatera Barat yang dikenal dengan masyarakat yang kaya dengan kekayaan budaya Minangkabau dan penganut agama Islam. Barangkali demikian yang bisa saya bagi kunjungan singkat ke Kabupaten Bali, sebuah pengalaman yang berharga bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.